Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penurunan rumus sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Erik pada mata kuliah Fisika Statistika dengan materi Fermi Direct. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, saya Alia Mustika dengan NIM akhir 166. Perkenalkan, saya Syaimah Maulina Putri Badi dengan NIM akhir 049. Perkenalkan, saya Azhara Rifdatul Khairina dengan NIM akhir 105. Perkenalkan, saya Ismi Nur Aini dengan NIM akhir 151. Perkenalkan, nama saya Anissa Lidana Amini dengan NIM akhir 089. Check it out! Baik, jadi untuk yang pertama, kita akan mencari bagaimana didapatkan fungsi epsilon sama dengan 1 per eksponensial pangkat epsilon minus mu per kt plus 1. Jadi fermion itu dipengaruhi oleh larangan Pauli, yaitu di mana suatu keadaan hanya dapat diisi dengan maksimal satu partikel, maka nilai okupasinya hanya ada dua kemungkinan, yaitu Ni-nya sama dengan 0 atau Ni-nya sama dengan 1. Oleh karena itu, kita akan mencari satu persatu. Baik, karena dalam ensemble grand canonic ini probabilitasnya dipengaruhi oleh faktor faktor Boltzmann, yang dimana nilainya adalah eksponensial pangkat minus besar min mu n besar per kt, yang dimana besar ini merupakan energi suatu sistem, dengan mu adalah potensial kimia dan n adalah jumlah partikel, dengan k merupakan konstanta Boltzmann dan t merupakan temperatur mutlak. Kita cari satu persatu. Yang pertama, dengan keadaan yang pertama, yaitu dengan state kosong. Kalau state kosong berarti Ni-nya sama dengan 0, maka N-nya sama dengan 0 dan energinya pun sama dengan 0. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan ini, kita substitusikan ke faktor Boltzmann. Nah, di sini ada pangkat minus eksponensial pangkat minus E-nya di sini 0 dan min mu N-nya juga 0 per kt. Nah, karena E-nya 0 dan N-nya 0, dari pangkat ini kita dapat hitung jadinya jumlahnya 0, maka eksponensial pangkat 0 sama dengan 1. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita menentukan keadaan yang kedua, yaitu keadaan yang terisi. Nah, di sini Ni-nya sama dengan 1, N besarnya atau jumlah partikelnya juga 1, dan energi sistemnya sama dengan epsilon I. Dari nilai yang telah didapatkan ini, kemudian kita substitusikan lagi ke faktor Boltzmann. Di faktor Boltzmann ini sama dengan eksponensial pangkat minus dengan nilai epsilon I minus mu N-nya ini nilainya 1 per kt, maka didapatkan pangkat eksponensial pangkat minus epsilon I min mu per kt ini. Nah, jadi faktor Boltzmann untuk keadaan kedua atau state terisi ini nilainya eksponensial pangkat minus epsilon I min mu per kt. Kemudian kita cari fungsi partisi. Nah, fungsi partisi ini didapatkan dengan menjumlahkan seluruh bobot. Nah, karena hanya ada dua kemungkinan, jadi yang pertama, di keadaan kosong bobotnya itu sama dengan 1. Di keadaan terisi bobotnya sama dengan eksponensial pangkat minus epsilon I min mu per kt, sehingga di sini fungsi partisi Zi sama dengan 1 plus eksponensial pangkat minus epsilon I min mu per kt ini. Oke, kita lanjutkan untuk mencari rata-rata okupasi. Rumusnya Ni sama dengan sigma Ni kali eksponensial pangkat E min
mu n per kt per zi atau fungsi partisi. Nah, ini kan faktor Boltzmann-nya. Nah, untuk yang pertama, state kosong ini rata-rata kita cari dari atas ini kan, kita cari sigma ni kali faktor Boltzmann-nya. Kita cari yang pertama buat state kosong, ni kali faktor Boltzmann-nya ke ni-nya tadi 0 dan faktor Boltzmann-nya adalah 1, maka 0 kali 1 sama dengan 0. Nah, yang kedua state terisi, ni kali faktor Boltzmann-nya, ni-nya sama dengan 1 dan faktor Boltzmann-nya itu E pangkat minus epsilon I min mu per kt, sehingga hasilnya eksponensial pangkat minus epsilon I min mu per kt. Nah, di sini kita udah dapat buat state kosong dan state terisinya. Kemudian kita kembali lagi ke rumus, kita jumlahkan sigma ni kali faktor Boltzmann-nya. Tadi kan ini sama ini dijumlahkan, hasilnya ini eksponensial pangkat minus epsilon I min mu per kt. Kemudian faktor partisinya, fungsi partisinya tadi didapatkan nilai 1 plus eksponensial pangkat minus epsilon I min mu per kt. Nah, untuk menyederhanakan si penyebut ini, kita bagi keduanya dengan bilangan yang sama, dengan fungsi yang sama, yaitu di sini eksponensial pangkat minus epsilon saat I min mu per kt per 1 plus eksponensial pangkat min epsilon I min mu per kt dibagi dengan eksponensial pangkat eksponensial pangkat min epsilon I min mu per kt per eksponensial pangkat min epsilon I min mu per kt. Kemudian didapatkan 1 per eksponensial pangkat epsilon I min mu per kt plus 1. Nah, satu kan ini 1, terus kemudian yang ini itu 1 per eksponensial pangkat min x. Kalau 1 per eksponensial pangkat min x itu sama aja dengan eksponensial pangkat x. Nah, x-nya ini itu eksponensial pangkat mu I eksponensial pangkat epsilon I min mu per kt plus 1. Kemudian kita masukkan ke fungsi energinya itu, sehingga dapatkan nilai 1 per eksponensial pangkat epsilon min mu per kt plus 1. Nah, ini fungsinya udah sama fungsi yang kita cari. Jadi seperti itu untuk menurunkan rumus sehingga didapatkan fungsi energi. Setelah tadi kita menemukan rumus distribusi Fermi-Dirac, sekarang kita akan menggunakan rumus ini untuk menurunkan energi Fermi pada suhu 0. Nah, di sini kita akan mencari jumlah elektron N pada suatu bahan dengan kondisi suhu 0. Untuk mencari total N, kita menggunakan persamaan kedua dengan G epsilon adalah kerapatan keadaan, yaitu berapa banyak keadaan tersedia pada energi epsilon, dan F epsilon adalah distribusi Fermi-Dirac yang tadi sudah kita turunkan. Sebelum mengintegralkan, kita perlu mengetahui bentuk G epsilon terlebih dahulu. Dari mekanika kuantum, elektron bebas dalam kotak volume V memiliki kerapatan keadaan dalam ruang, yaitu momentum, yang dapat kita asumsikan sebagai K. Lalu nilai K kita substitusikan pada persamaan G epsilon sehingga didapatkan nilai G K dk sama dengan V per P kuadrat K kuadrat dk. Di mana faktor V per P kuadrat ini muncul dari volume bola di ruang momentum yang dibagi volume per keadaan. Lalu dikali 2
Karena spin elektron ada dua arah, yakni spin atas dan juga spin bawah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait distribusi Fermi-Dirac. Nah, distribusi ini tuh cuman hanya ada dua kemungkinan, yaitu 1 atau 0. Jadi perubahannya itu bakal penuh di bawah dulu, nggak langsung ke atas kayak gitu. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Selanjutnya kita akan menurunkan atau mencari nilai distribusi dari jumlah elektron N ini. Sebelum itu kita cari dulu nilai dari G epsilon atau G dari momentum suatu volume ini. Nah, selanjutnya ini kita dapat nilai ini itu adalah dari nilai elektron dalam kotak ini, kita tulis sebagai L pangkat 3. Nah, dengan syarat batasnya adalah K 2pi per L. Lalu kita mencari delta dari K itu dengan memasukkan K ini ke dalam rumus yang di dalam pemisahan L pangkat 3. Selanjutnya diperoleh nilai 8pi pangkat 3 per F. Selanjutnya kita mencari untuk nilai V kulit dengan menurunkan atau menurunkan persamaan ini sehingga mendapatkan nilai 4pi K pangkat 2 dk. Selanjutnya untuk mencari nilai fungsi dari bentuk G ini, kita bisa membandingkan hasil dari nilai V ini dengan nilai delta K. Diperoleh hasil seperti ini yang sesuai dengan G K. Untuk fungsi GK, DK itu sama dengan V per P pangkat 2 dikali K pangkat 2 DK. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai jumlah dari elektronnya, yaitu nilai M-nya. Karena tadi dalam suhunya T sama dengan 0, maka kita anggap fungsi Dirac itu 0 atau kurang dari energinya. Jadi kita punya persamaan baru, yaitu integral 0 sampai epsilon F G epsilon D epsilon. Nah, oleh karena itu kita masukin ini kita hapus aja ya. Jadi kita masukin nilai G epsilon itu untuk diintegralin. Nah, tadi kita peroleh nilainya itu adalah V per 2pi pangkat 2 dikali 2M per H bar pangkat 2 dipangkatin 3 per 2 dikali sama akar epsilon D epsilon. Nah, kita pindahin konstanta, lalu kita integralin ini akar dari epsilon D epsilon itu. Kemudian kita peroleh hasil dari akar ini adalah 2 per 3 epsilon 3 per 2 F. Kemudian kita kali masuk hasil dari turunan tersebut, diperolehlah V per 3P pi kuadrat dikali 2M epsilon F per H bar pangkat 2 dipangkatin 3 per 2. Oke, lanjut lagi. Setelah kita memperoleh nilai N, kita akan mencari nilai dari epsilon F tersebut di suhunya sama dengan suhunya T sama dengan 0. Kita ingin mencari nilai ini kan, otomatis kita pindahkan ruas EF ini ke samping sama dengan. Ini kan kita peroleh persamaan seperti ini, terus kita ubah seperti ini. Kemudian dari nilai ini kita kalikan di kedua ruas itu dengan pangkat 2 per 3. Kita perolehlah, otomatis ini pangkatnya hilang dan ini jadi pangkat 2 per 3. Terus kita kali, diperoleh nilai H bar pangkat 2 per 2. Diperoleh nilai epsilon F nya itu H pangkat 2 epsilon F0 ya, H bar pangkat 2 per 2M dikali 3pi pangkat 2 N per V atau volume dipangkatin 2 per 3. Nah, kita sekarang ubah nilai H bar dengan nilai H per 2pi. Karena kita punya H bar pangkat 2, maka kita kalikan dengan pangkat 2, yaitu diperoleh H pangkat 2 per 4pi pangkat 2. Nah, maka epsilonnya, epsilon V kita epsilon V pada suhu 0 ini kita ketahui sebagai berikut. Jadi nilainya disubstitusi, nilai ini kita substitusi ke sini menjadi H pangkat 2 per 4pi pangkat 2 dikali 2M dikali 3pi pangkat 2N per V 2 pangkat 3. Kemudian
kita pakai faktor Pi untuk menemukan nilai yang sederhana. Maka kita peroleh 3Pi 3Pi2 ini, kan karena ini pangkat 2/3 ya, kita tulis 2/3 per kita bagi dengan ini nilai 4Pi pangkat 2. 4Pi pangkat 2 diperoleh nilainya adalah ini jadi 2 pangkat 3 dikali Pi 4 per 3 per 4 Pi pangkat 2. Ini kita sederhanakan menjadi 3/8 Pi 3/8 Pi dikali dengan 2/3 dipangkatkan dengan 2/3. Nah, dari ini hasil dari pemfaktoran dari Pi kita substitusikan ke persamaan epsilon F0. Jadi nilai yang diperoleh untuk epsilon atau energi suatu elektron yang ada di volume kotak ini dalam suhunya 0 adalah H kuadrat per 4Pi per 4 H kuadrat, karena 4Pi nya tadi kita udah ubah ya, jadi kita peroleh H kuadrat ini yang 2M, kita masukkan 2M dikali dengan 3N, kita peroleh nilai ini kita masukin ke dalam rumus yang ini 3N 8Pi Pi pangkat 2/3. Demikian yang diperoleh dari epsilon F0. Nah, jadi kesimpulannya adalah, jadi energi Fermi ini bukan hanya angka sembarangan. Ide ini muncul karena ada berdasarkan dari dua fundamental, yaitu dari prinsip Pauli, yang dimana setiap keadaan ini hanya boleh diisi oleh satu elektron. Nah, keduanya ini didistribusi dengan prinsip dari Fermi-Dirac, dimana pada T-nya sama dengan 0, yang memaksa semua suhu itu harus semua keadaan ini harus ada di bawah, atau di bawahnya harus terisi penuh dulu. Jadi nggak bisa langsung di atasnya udah terisi ataupun di tengah-tengahnya terisi. Jadi harus dari bawah baru ke atas yang terisi. Nah, hasil dari epsilon F ini adalah si epsilon F ini tuh hanya bergantung pada nilai N dan V-nya atau nilai kerapatan dari suatu elektron. Di mana jadinya, maka kalau elektronnya makin rapat, maka energi dari Fermi-nya itu akan semakin tinggi. Oke, jadi sekarang kita akan melanjutkan penurunan rumus dari energi Fermi-Dirac. Nah, pada persamaan nomor 1 tadi kan sudah dijelaskan bagaimana fungsi dari energi Fermi-Dirac ya. Kemudian sudah dijelaskan juga bagaimana kondisi ketika T-nya itu sama dengan 0. Nah, di persamaan yang ketiga ini kita akan menurunkan bagaimana bisa mendapatkan persamaan ketika energi atau ketika T-nya atau suhunya itu lebih besar daripada 0. Nah, pada kondisi ketika T-nya ini atau suhunya lebih besar dari 0, kita di sini di persamaan ini kita akan melihat apa hubungannya ketika T-nya semakin besar dengan energi fermion. Nah, di sini ada sebuah grafik. Di sini bisa terlihat bahwa semakin besar suhunya, maka energi fermionnya itu tuh juga akan melandai. Artinya dia juga semakin kecil seiring dengan bertambahnya suhu tersebut. Seperti itu. Nah, pada persamaan ini, ketika suhunya berada dalam rentang suhu tertentu, di sini terdapat tanda minus, di mana pada energi fermion ini akan turun gitu, dia akan semakin berkurang dengan berubahnya atau semakin besarnya nilai suhu atau T-nya. Nah, pada sistem energi Fermi-Dirac ini, jumlah N partikelnya itu adalah harus tetap seperti pada persamaan ini, di mana pada kondisi ini mau dia suhunya naik atau turun, jumlah partikelnya itu harus tetap. Nah, di sini di sini terdapat persamaan seperti ini, di mana G fungsi E ini adalah densitas atau kerapatan
kerapatan energi. Dimana ketika energinya itu semakin besar atau semakin meningkat, maka luas permukaan atau tempat untuk elektronnya itu juga semakin besar. Dan fungsi E ini adalah fungsi dari distribusi Fermi-Dirac tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk mencari energi fermion dengan T diketahui lebih dari 0. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai GE sama dengan C akar E, dan fungsi distribusinya itu 1 per E pangkat E min mu per KT plus 1. Nah, tadi juga sudah disebutkan untuk mencari jumlah total elektron itu menggunakan integral 0 sampai dengan tak hingga GE FE DE. Nah, kita tinggal substitusikan aja GE dan FE yang diketahui sebelumnya. Nah, di sini setelah disubstitusikan didapatkan N sama dengan integral 0 sampai tak hingga C akar E 1 per E pangkat eksponensial pangkat E min mu per KT plus 1 DE. Nah, karena integral ini bisa dibilang cukup sulit, kita menggunakan pendekatan Sommerfeld, di mana integral 0 sampai tak hingga GEFEDE itu menggunakan rumus sama dengan integral 0 sampai tak hingga GEDE plus pi kuadrat per 6 dikali KT kuadrat G aksen mu. Nah, di sini karena tadi diketahui G-nya itu C akar E, maka turunan dari G-nya itu adalah C per 2 akar E. Nah, tinggal disubstitusikan aja menggunakan pendekatan Sommerfeld tadi, dengan GE-nya sama dengan C akar E DE plus V kuadrat per 6 KT kuadrat, dan G aksennya itu C per 2 akar E. Nah, tadi setelah kita substitusikan menggunakan pendekatan Sommerfeld, maka didapatkan N segini kan tadi. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan solusi integral, di mana integral akar E DE sama dengan 2/3 E pangkat 3/2. Nah, jika integral hingganya itu 0, dari 0 sampai mu C akar E DE, maka hasilnya sama dengan 2/3 C mu pangkat 3/2. Nah, tinggal kita masukkan penyelesaiannya di sini. Ini solusi untuk integral yang ini tuh adalah ini 2/3 C mu pangkat 3/2. Nah, kemudian kita ingin memisalkan mu itu kan tadi diketahui hampir setara dengan EF, di mana mu sama dengan EF plus delta. Anggap saja delta ini jauh lebih kecil daripada EF. Nah, untuk penyelesaiannya berarti jika mu pangkat 3/2 yang di sini sama dengan tadi kita sesuaikan dengan yang mu di sini, EF tambah delta pangkat 3/2, maka didapatkan EF pangkat 3/2 ditambah 3/2 EF pangkat setengah delta. Terus untuk karena di sini ada delta, kita ingin mencari delta terlebih dahulu, di mana kita anggap N ini sama dengan 0, di mana ketika T sama dengan 0, maka jumlah total elektronnya itu sama dengan 0. Kita anggap aja begitu karena ini sebagai asumsi untuk mencari delta. Nah, jika N-nya sama dengan 0, di mana 2/3 C, untuk mu pangkat 3/2-nya itu kita substitusikan dengan hasil yang tadi, di mana mu 3/2 itu sama dengan EF pangkat 3/2 ditambah 3/2 EF pangkat setengah delta
ditambah dengan V kuadrat C KT kuadrat per 12 akar mu. Terus gimana kita cari deltanya? Nah, untuk di sini tuh tinggal kita hitung saja. Misal ini ada C, bisa kita coret. Kemudian untuk 2/3 ini bakal dikali dengan EF pangkat 3/2, dan 2/3 ini juga akan dikalikan dengan 3/2 EF pangkat setengah delta. Nah, intinya tuh dikali terus nanti tinggal kita hitung, dijumlahin dengan yang ini. Nah, ketika kita akan mencari delta, maka akan berpindah ruas, di mana hasilnya delta sama dengan min P kuadrat per 12 KT kuadrat per EF. Nah, untuk delta tadi didapatkan, terus kita substitusikan ke persamaan mu ini. Nah, mu T sama dengan EF plus delta, di mana sama dengan EF, substitusikan delta, min V kuadrat per 12 KT kuadrat per EF. Nah, tadi kan kita udah menghitung mu T itu didapatkan EF min V kuadrat per 12 KT kuadrat per EF. Tinggal kita pisahkan EF-nya di luar. Jadi mu T sama dengan EF buka kurung 1 min V kuadrat per 12 KT kuadrat KT per EF kuadrat. Nah, di mana titik acuan untuk mulainya energi fermion ini dimulai dari T sama dengan 0, maka mu T sama dengan EF 0, buka kurung 1 min V kuadrat per 12 KT per EF kuadrat, tutup kurung. Nah, dari yang penjelasan sebelumnya kan dikatakan bahwa potensial kimia ini hampir setara dengan energi fermion T. Maka energi fermion dengan T bukan 0 atau lebih dari 0, sama dengan EF 0 buka kurung 1 min V kuadrat per 12 KT per EF kuadrat, tutup kurung. Jadi untuk hasil akhirnya, untuk energi fermion ketika T lebih dari 0, ini adalah rumus akhirnya. Nah, secara fisis untuk sebelumnya kan dijelaskan ketika suhu sama dengan 0, maka energi fermionnya tuh biasa gitu. Tapi ketika suhunya naik, maka energi fermionnya tuh akan berubah juga. Kemudian untuk energi fermion dengan T lebih dari 0 akan terjadi, berarti elektronnya itu tereksitasi dan ada pengaruh dari distribusinya. Jadi untuk akhirnya seperti ini. Sekian dari kami kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.